Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, ibu pun sehat. Masih semangat? Oke, good. Sekarang Jessie silakan dicek teman-temannya yang tidak hadir siapa? Oh, hadir semuanya. Oke, alhamdulillah ya, good. Sekarang langkah baiknya untuk kita terlebih dahulu membaca doa. Jessie, ketua kelas ya, silakan nak pimpin doa. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan dapat terserap oleh kalian dan dapat dipahami serta berkah untuk kita semuanya ya. Materi minggu kemarin ya tentang sel saraf. Tetapi kita membahas tentang permasalahan dan solusi ya. Nah sekarang kita akan mengenal tentang dari segi aspek jenis-jenisnya, susunan sistem saraf itu apa aja dan juga fungsinya apa aja ya. Oke, minggu kemarin juga ibu sudah memberikan tugas ke kalian tentang membuat mind map untuk pertemuan kali ini. Ibu sudah cek tugas kalian ya. Tugasnya itu secara keseluruhan cukup baik kan ya, bakal yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan membuat mind map bisa tergambar oleh kalian, oh yang akan kita bahas tentang ini pada pertemuan kali ini. Nah tujuan materi kali ini ibu harap ya kalian dapat mengenali dan juga mengidentifikasi bentuk sel itu seperti apa sih, dan juga susunan sistem sarafnya. Ada otak kan, kemudian juga sistem tulang belakang, fungsinya apa aja gitu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kalian dapat memahami sistem indera gitu dalam kehidupan sehari-hari karena saling berkaitan. Yang ketiga, kalian dapat memahami juga sistem saraf ya, dihubungkan dengan penyusunan organ lainnya ya. Jadi dapat menganalisis hubungan antara struktur sel saraf dengan mekanisme koordinasi lainnya gitu. Juga dapat memahami gangguan-gangguan yang terjadi, yang kemungkinan dapat terjadi pada sistem saraf. Oke. Kita mulai ya ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu ibu ingin bertanya, apa yang saja yang kalian ketahui tentang sel saraf? Oke, betul ya. Sel saraf itu fungsinya, betul kata Adam tadi, katanya mengatur ya. Apa Adam? Mengatur? Oh bukan, apa? Menerima rangsangan ya, betul. Mengatur juga bisa, karena kan menerima rangsangan kemudian diatur tuh untuk bisa mengantarkan rangsangan ke sel saraf berikutnya gitu ya. Nah sel saraf juga itu fungsinya banyak banget ya, juga mengenai bagian-bagian tubuh lainnya. Oke, ada yang mengetahui tentang sel saraf? Ada lagi dari segi bentuknya mungkin ada yang tahu bagian-bagian tubuh lainnya? Jessie tahu? Oke, Jessie silakan Jessie. Betul ya. Bagian tubuh sel saraf itu terdiri dari dendrit, kemudian akson ya, yang dilindungi oleh selubung mielin, dan juga badan sel. Jadi dendrit yang menerima rangsangan kemudian akan bergerak ya melalui badan sel, kemudian menuju akson yang dilindungi oleh selubung mielin. Kemudian di sini sudah tergambarkan ya bahwa sel saraf itu sangat berperan penting untuk kehidupan kita, sehingga kita harus bisa merawat semua bagian tubuh kita dengan cara ya makan yang bergizi, menghindari kegiatan yang dapat membahayakan tubuh kita, seperti ya kita mengendarai motor. Bagusnya ya seharusnya kalian menggunakan helm untuk melindungi kepala kalian, otak kalian ini harus dilindungi karena otak itu adalah pusat koordinasi
yang mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. Kalau tak bermasalah, maka bagian tubuh lain akan bermasalah juga, ya. Bahkan kalau misalnya di otak kecil terjadi benturan, akan terjadi ketidakseimbangan, bisa sempoyong atau pingsan. Maka harus dijaga, ya. Harus hati-hati, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang dapat membahayakan. Jadi kalau misalnya pakai motor, pakai helm, ya. Kalau misalnya tanahnya licin, harus hati-hati, seperti itu. Dan harus juga bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, semua apa yang Allah berikan nikmat kepada kita akan bertambah, seperti itu, ya. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan ya secara singkat mungkin ya mengenai sistem saraf dikarenakan waktu. Baik. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, apa saja sih yang kalian ketahui tentang sel saraf? Mungkin ada yang tahu dari segi bentuknya atau mungkin dari segi fungsinya apa? Adam? Boleh, silakan. Oke, betul ya, kata Adam. Sel saraf itu fungsinya untuk menerima rangsangan kemudian mengantarkannya ke sel saraf berikutnya sampai ke target akhir ya Adam ya, betul ya. Biasanya target akhirnya itu berupa otot atau organ gitu. Ada lagi yang tahu? Bagus ya Adam ya, good. Oke. Untuk tambahannya Ibu kasih nilai plus buat Adam yaitu 10 ya Adam ya. Good job Adam. Yang lain boleh, ada yang tahu lagi? Dari hasil kalian bikin mind map, udah nggak tergambar apa yang kalian ketahui tentang sel saraf aja? Apa yang kalian bisa ambil dari bikin mind map kemarin, minggu kemarin? Di sini siapa yang berani? Oke, Jihan, silakan Jihan. Betul ya, Masya Allah Jihan. Betul ya kata Jihan bahwa sel saraf itu atau neuron dari segi bentuknya terdiri dari dendrit, kemudian badan sel, akson. Biasanya ya sebagian besar memiliki selubung mielin. Masya Allah. Oke, ya. Ibu harap dengan kita mempelajari materi neuron ini ya banyak banget yang akan kalian ambil dan bisa diambil pelajarannya. Yang pertama, kalian dapat memahami dan juga mengetahui bagaimana sih bentuk sel saraf itu kayak gimana dan juga fungsi-fungsinya. Kalian memiliki peran yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui juga kelainan yang yang mungkin terjadi pada sistem saraf. Dikarenakan kalau kita udah tahu ya kelainannya, kita bisa mencegah agar tidak terjadi. Ya, ketika kalian mengetahui bentuk sel saraf apa aja ya yang berperan dalam sistem saraf, kalian dapat tambah bersyukur kepada Allah. Masya Allah ya kayak gini ya, Masya Allah ini ya. Kemudian ya tujuan lainnya materi kita yaitu yang pertama, bukan yang pertama tapi yang ketiga, dapat menganalisis juga kalian antara hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dengan mekanisme koordinasinya. Juga kalian dapat menganalisis penyebab apa aja sih sehingga terjadinya kelainan-kelainan. Kemudian kalian juga dapat memahami sistem indera karena saling berhubungan dengan sistem saraf secara kehidupan sehari-hari. Baik, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu ingin kalian coba bayangkan ya bahwa tubuh kita ini ibaratkan sebuah negara. Tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel saraf, sekitar 86 miliar sel saraf yang memiliki tugas masing-masing. Nah, semua jenis sel saraf ini ya memiliki jenis yang sama ya. Yang memiliki jenis yang sama itu akan membentuk jaringan. Nah, jaringan yang berbeda digabung sehingga membentuklah organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem. Kumpulan sistem akan membentuk tubuh, penyusun tubuh. Nah, tubuh kita ini ya
memiliki banyak banget kan bagian-bagiannya, meliputi sel, jaringan, organ, sistem. Nah, agar mereka bisa melakukan kegiatannya secara maksimal, secara baik dan saling bekerja sama, maka diperlukan pemerintah atau yang mengatur semua aktivitas itu sehingga berjalan dengan baik gitu. Kalau negara Indonesia nggak ada pemerintahan, maka apa? Ya nggak akan makmur, nggak akan sejahtera. Mungkin bisa jadi guru nggak akan ada yang ngajar. Ya misalnya nggak ada juga presiden yang mengatur semua organisasi di Indonesia, sehingga negara nggak akan bisa berkembang dengan baik, akan berjalan dengan baik. Begitupun tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak ada yang memerintah, maka bagian tubuh lainnya bisa juga nggak bekerja sama, sehingga ya nggak terbayangkan sama kita, nggak bisa kayak sekarang gitu. Kita bisa berjalan karena ada kerjasama ya antar sel. Kita bisa makan, kita bisa mendengar, melihat. Nah itu ada kerjasama antara sel saraf dengan sel lainnya, bahkan antara sesama sel saraf gitu. Itu sangat penting ya. Oke, sehingga materi kita yaitu sistem. Baik anak-anak, di sini ibu akan memaparkan secara garis besar tentang sistem saraf, di mana sistem saraf ini dikenal menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terbagi atau terdiri dari dua bagian, ya. Ada otak dan yang kedua sumsum tulang belakang, atau kita singkat menjadi STB. Otak ya, apa itu otak? Otak ini merupakan pusat koordinasi atau pusat yang mengatur semua aktivitas di dalam tubuh kita. Jadi yang mengendalikan semua kegiatan sel, jaringan, organ, sistem itu oleh otak yang mengaturnya, sehingga semua sel, jaringan sampai sistem bisa berjalan dengan baik dan saling bekerja sama karena semuanya ada hubungan atau saling berhubungan. Ya. Nah, otak ini karena sangat penting perannya sehingga harus dilindungi. Di sini otak itu diselimuti oleh selaput atau dilindungi oleh suatu selaput, ya, yang dinamakan meninges. Meninges ini adalah pelindung otak. Selaput otak atau meninges itu terdiri dari 3 bagian, ya. Ada selaput luar, dalam, dan selaput tengah. Di sini gue tulis selaput luar, tengah, dan sampai ke selaput dalam, ya. Jadi ada 3 selaput: selaput luar, tengah, dan dalam. Untuk memudahkan hafalannya, ibu kasih tips untuk kalian, ya. Hafalkan saja kata durlahfi, ya. Apa itu? Ini adalah kata kunci. Dur itu durameter, ah itu arachnoid, dan viameter. Jadi durlahfi. Dur itu durameter, arachnoid, viameter. Ini adalah bagian dari selaput otak. Pada otak itu memiliki beberapa bagian, ya. Jadi otak itu ada otak kanan, otak kiri, gitu kan, secara garis besar. Nah, kemudian ada juga yang membagi secara spesifik. Ada otak kecil, otak besar, otak depan, otak belakang. Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Apa itu perbedaan? Ya, dari segi bentuknya mungkin atau fungsinya kita akan melihat dari sini. Oke, yang pertama ada otak besar. Dalam ilmu ilmiahnya yaitu cerebrum. Ya, kalau misalnya lupa kata ilmiahnya, ingatkan saja kalian kata brum. Biasanya brum ini ya brum, kayak suara motor brum 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 gitu kan. Nah
udah dewasa. Maka ingatkan saja kalau ada kata brain, cerebrum itu adalah otak besar. Di sini ibu sudah menggambarkan bentuk otak, ya, di mana otak itu terbagi beberapa bagian. Sebelah sini, ya ibu kasih tanda 1 adalah bagian frontalis. Bagian kedua sebelah sini adalah bagian parietalis. Bagian sini ketiga yaitu kita kenal occipitalis, dan bagian keempat adalah temporalis. Apa itu perannya masing-masing? Berbeda, makanya dibedakan. Yang pertama, bagian frontalis itu tugasnya untuk mengatur proses gerakan. Suka lupa ya? Suka ketukar antara fungsi masing-masing. Coba kita lihat dari kata frontal. Kalau frontal itu, kalau kita lihat dari kata frontal, kayak lebih ke tentang gerakan, gerak yang frontal. Nah, maka frontalis itu bisa diartikan sebagai mengatur proses gerakan. Kalau misalnya yang kedua, parietalis itu mengatur proses indera. Jadi apa? Mengatur proses indera. Parietalis. Kalau ketiga apa? Occipitalis. Itu mengatur proses penglihatan. Jadi kalau misalnya tentang penglihatan itu ada di bagian otak occipitalis yang ada di otak besar cerebrum. Yang keempat, temporalis. Nah, ini adalah bagian proses pendengaran. Jadi proses pendengaran ini ada di bagian temporalis yang mengatur proses pendengaran, sehingga ya ketika ada suara, gelombang suara masuk ke telinga kita yang kemudian dicerna, yang melalui proses sehingga sampai ke otak. Nah, ada di bagian otak temporalis yang mengatur sehingga kita bisa mendengar. Kemudian yang kedua ada otak tengah atau kita kenal mesencephalon. Kalau otak tengah, tengah. Ingatkan saja, tengah itu kan biasanya kayak medium, medium kan tengah. Ya, ini juga otak tengah awalannya mesencephalon. Kalau yang itu adalah otak tengah. Otaknya ada di tengah, mesencephalon. Nah, otak tengah ini terbagi menjadi 2, anak-anak, yaitu ada apa aja? Colliculi superior. Yang kedua, ya, ada colliculi inferior. Tentu keduanya memiliki peran yang berbeda. Yang pertama, colliculi superior. Nah, itu adalah tempat pusat penglihatan. Ibu mana gambarnya? Nah, nanti ya ibu akan share PPT ke kalian semuanya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang ini. Ya, di sana ibu sudah memberikan semua gambaran-gambaran tentang otak kecil, di mana otak depan secara lebih jelasnya. Ya, nanti kalian lihat setelah materi ini kita langsung ke PPT. Kalau tidak cukup waktunya, silakan kalian baca PPT-nya, ya. Oke, yang kedua, kita lanjut lagi ke materi kita. Yang kedua, colliculi inferior, itu tempat pusat pendengaran. Jadi tempatnya, kalau tadi proses yang mengatur di bagian ini otak besar, kalau di bagian otak tengah itu sebagai tempatnya, tempat pusat penglihatan. Kalau yang inferior, pusat pendengaran. Kemudian yang ketiga itu ada otak depan. Jadi otak itu meliputi otak besar, otak tengah, ketiga otak depan. Otak depan dikenal dengan diencephalon. Ibu takut ketukar otak di tengah, otak depan. Oke, ibu kasih tips. Kalau misalnya tengah itu ibu udah bilang ada awalannya kata me. Kalau misalnya depan itu biasanya D. Ya, ini ada kata depan, berarti DE, D, DI. Ingatkan saja kata ini. Kalau depan berarti awalannya DI, diencephalon. Ya, nah otak depan ini
terdiri dari dua, yaitu ada talamus dan hipotalamus. Nah, talamus ini apa? Talamus itu anak-anak biasanya berperan dalam apa? Yang tahu? Menerima rangsang. Oke, betul, iya. Jadi fungsinya untuk menerima rangsang, kemudian dihantarkan impulsnya, ya. Nah, semua rangsangan akan diterima dan dihantarkan oleh talamus ini kecuali rangsangan bau-bauan. Kayak bau kentut, nah itu nggak akan diterima oleh talamus. Kan bagiannya gitu. Jadi semua rangsangan ada di talamus kecuali bau-bauan ya. Oke, yang kedua itu apa? Oke, betul Neng. Makasih. Siapa? Aisyah. Oke, good Aisyah. Hipotalamus ya. Nah, hipotalamus ini berperan dalam emosi, suhu. Jadi kalau misalnya kalian nih ya, misalnya Anita sedang gembira karena dapat hadiah atau misalnya berprestasi, amin, maka akan muncul rasa gembira. Atau misalnya ketika siapa di sini ada ya, siapa misalnya kehilangan bendanya, alhamdulillah misalnya benda yang sangat disayangi disenangi, tapi malah hilang, nah itu akan muncul rasa sedih, ya, kecewa. Nah, rasa itu timbul ya yang diatur oleh hipotalamus. Jadi ya munculnya atau misalnya ketika mengalami gejala emosi ya, itu dikendalikan oleh hipotalamus, Kemudian ya selanjutnya yang keempat ada otak kecil. Tadi ada otak besar, kemudian ada juga otak kecil. Nah, otak kecil ini dikenal dengan cerebellum. Hati-hati nak ditukar, soalnya hampir sama. Otak besar itu ya cerebellum, ada kata belum. Otak kecil ada kata belum, ya belum bisa motong, soalnya belum dewasa, masih kecil. Jadi kalau misalnya ada kata belum, berarti ini masuk ke otak kecil, cerebellum, ya. Bisa membedakan kalau belum itu otak besar, belum. Kalau belum, otak kecil. Nah, otak kecil ini fungsinya itu dalam koordinasi juga. Iya, otak kecil ini juga membantu otak besar untuk mengkoordinasikan, tapi juga berperan dalam keseimbangan, ya. Nah, otak kecil ini membantu otak besar dalam mengkoordinasi, juga dalam keseimbangan. Dalam arti, ketika otak kecil ya mengalami benturan atau misalnya dipukul di bagian otak kecil, maka akan terjadi gangguan keseimbangan sehingga akan lunglai dan pingsan atau jatuh. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian, ya, yang harus kalian ketahui bahwa otak itu terdiri dari secara garis besar ada otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Kalau misalnya otak bagian kanan itu ya berperan dalam mengatur aktivitas tubuh bagian kiri, sedangkan otak bagian kiri itu mengatur aktivitas bagian kanan. Nah, karena otak bagian kanan dan kiri itu berbeda, ya, maka harus ada penghubung, ada jembatan penghubung yang menghubungkan antara otak bagian kanan dan kiri sehingga adanya komunikasi. Nggak diam-diaman gitu. Takutnya diam-diaman, maka diadakan jembatan penghubung atau jembatan parol. Itu penghubung antara otak bagian kanan dan kiri sehingga adanya komunikasi. Ya, saya pernah dengar ada istilah katanya, saya mah lebih condong ke otak kanan, soalnya saya mudah menghafal, saya suka sains, saya suka hal-hal yang logis, saya cerdas, saya pintar gitu misalnya. Tapi ada juga yang bilang, saya mah ke otak kiri, soalnya saya lebih ke suka desain, seni, hal-hal yang indah gitu. Nah, itu memang benar ya, dikarenakan
dalam segi ilmiah, ilmu biologi, bahwa otak itu terdiri dari dua, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian pada otak juga ya kita kenal dengan sumsum lanjutan. Apa itu sumsum lanjutan? Sumsum lanjutan ini dikenal dengan medula oblongata. Apa? Medula oblongata. Nah, terdiri dari dua, yaitu ada denyut jantung dan percepatan pernapasan. Maksudnya apa, Ibu? Jadi pada sumsum lanjutan ini, pada medula oblongata, tentunya pasti ya membahas perihal tentang percepatan pernapasan dan denyut jantung. Jadi ketika kalian misalnya saat berlari merasa denyut jantung kalian ya bergerak lebih cepat, dikarenakan jantung memompa darah lebih cepat dari biasanya, nah itu berarti sumsum lanjutannya sedang bekerja maksimal, normal, sehat, ya. Kalau misalnya di sini ada yang sudah punya kenalan, misalnya udah ada yang mau nikah, belum ya, masih sekolah ya, oke. Nah kalau misalnya nih ya, kalian ketika bertemu sama ayah suka ada rasa deg-degan nggak? Takut misalnya kalian mau melakukan kesalahan, kalian takut dimarahin deg-degan gitu kalau ketemu sama bapak, takut ketahuan. Pas ketahuan udah itu denyut jantungnya detak ya lebih cepat. Nah itu berarti ya berkaitan dengan sumsum lanjutan. Kemudian setelah kita mengenal tentang otak, yaitu bagian dari saraf pusat, kemudian kita lanjut ke bagian kedua pada saraf pusat, yaitu ada sumsum tulang belakang, ya, STB. Oke, sumsum tulang belakang itu dikenal dengan medula spinalis, yang mana berperan dalam pusat refleks. Jadi yang mengendalikan semua aktivitas secara refleks itu pada sumsum tulang belakang. Ya, nah bedanya apa? Jangan tuh anak-anak ya mengenai medula spinalis dan medula oblongata. Yang bisa membedakannya, boleh angkat tangannya? Oke, silakan. Ada? Oke, betul ya. Oke, Ibu kasih nilai ya 10 buat Adam sebagai tambahan nilai. Oke, Ibu ambil dulu bukunya sebentar ya. Buat nilai Adam 10. Oke. Jadi betul kata Adam bahwa ya bedanya sumsum lanjutan atau medula oblongata itu masih bagian dari saraf pusat di otak. Kalau misalnya medula spinalis itu bagian dari sumsum tulang belakang, ya. Kemudian setelah kita mengenal tentang saraf pusat, ya, kita lanjut ke saraf tepi. Ya, ini adalah saraf tepi. Di mana saraf tepi ini dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf sadar, secara sadar, dan ada saraf yang tidak sadar. Kalau sadar itu dikenal dengan somatik. Kalau sadar dikenal dengan somatik. Kalau tidak sadar dikenal dengan otonom, ya. Jadi semua aktivitas yang kita sadari, misalnya kita ibu mau jalan pagi, Pak. Misalnya besok hari, soalnya hari Minggu ibu jalan. Nah, itu yang kita sadari. Ibu mau menyimpan pulpen, itu kegiatan yang kita sadari. Kalau misalnya itu adalah masuk ke somatik. Kalau yang tidak disadari itu kayak apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, betul ya, bisa. Siapa namanya? Anita. Oke, nanti ibu akan kasih nilai Anita 10 ya. Oke. Saat itu anak-anak bahwa sistem somatik ini dibagi menjadi dua. Ada kranial dan spinal. Ya, kranial ini disusun oleh saraf otak yang menyusunnya.
Holosinal disusun oleh sumsum tulang belakang. Untuk lebih jelasnya mengenai ini, silakan kalian baca di buku masing-masing untuk memperdalam pembahasan kalian. Nanti minggu depan Ibu akan mengetes ya lewat kuis mengenai materi ini. Oke, kita lanjut. Sistem saraf yang kedua yaitu otonom atau yang tidak disadari. Dibagi menjadi dua, ada simpatik dan parasimpatik. Waktunya masih ada ya? Oke, masih jam 8 kurang. Nah, simpatik ini letaknya di mana? Apakah beda dari segi fungsi dan letaknya? Tentu beda. Ya, letak simpatik itu kenapa diberi nama simpatik? Karena letaknya, ya letak sinapsisnya itu antara dua sel yang dekat dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan parasimpatik, ya itu letak sinapsisnya di dalam organ efektor. Jadi beda. Di samping itu yang kedua perbedaannya bahwa simpatik dapat meningkatkan dan mempercepat kerja organ. Itu bagus ya, karena kita sedang aktif-aktifnya. Misalnya ketika sedang olahraga, nah itu dikendalikan oleh simpatik. Sedangkan parasimpatik itu dapat menurunkan kerja organ. Jadi sebaliknya, ya. Kemudian yang ketiga, berperan saat tubuh aktif. Jadi simpatik ini mengapa dapat meningkatkan kerja organ? Karena berperannya itu saat tubuh sedang aktif, sedang olahraga, atau sedang ada kegiatan yang memicu kebutuhan untuk menambah energi atau misalnya pasokan energi ya. Sedangkan parasimpatik itu berperan saat istirahat, kayak kita sedang tidur atau misalnya sedang duduk istirahat gitu. Ya, mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu dapatkan. Untuk sisanya Ibu akan kirimkan PPT ya, dikarenakan waktu tidak akan cukup. Silakan kalian simak PPT Ibu yang akan Ibu kirimkan ke kalian ya. Oke, syukran. Mengenai pertanyaan dari kalian tentang bagaimana sih bentuk sel saraf itu, bentuk sel saraf dengan bentuk sel lainnya akan berbeda. Ya, pada sel saraf itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sel saraf. Ada yang tahu? Sel saraf itu tugasnya berperan dalam menerima rangsangan atau impuls, kemudian akan dihantarkan ke bagian tubuh lainnya. Biasanya dari otak ke bagian tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Ya, bentuk sel saraf itu kurang lebih seperti ini. Ibu sudah menggambarkan bentuknya untuk mempersingkat waktu kita ya. Nah, di sini adalah bentuk sel saraf secara keseluruhan. Oke, Ibu akan menjelaskan per bagian atau misalnya per bagian-bagian dari sel saraf ya. Yang pertama kita mengenal bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk akson. Akson ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengantarkan impuls rangsangan ya dari sel satu ke sel saraf berikutnya. Soalnya di tubuh kita itu banyak banget sel saraf. Ada kurang lebih sekitar 86 miliar sel saraf. Jadi dihantarkan oleh akson sampai ke target akhir, yaitu organ atau otot biasanya. Ya. Kemudian kita kenal yang kedua, yaitu dendrit. Ini yang kedua ya, dendrit. Nah, dendrit ini, ya ini dendrit. Ini dendrit ya. Nah, dendrit ini bagian untuk menerima rangsangan. Ya, jadi ketika ada rangsangan maka akan diterima oleh dendrit. Kemudian rangsangan itu akan bergerak setelah diterima oleh dendrit menuju badan sel. Ya, karena akan melewati badan sel. Nah, ini badan sel. Badan sel ini di dalamnya ada nukleus atau inti sel. Nukleus itu di dalamnya juga terdapat materi genetik. Ada ini, nah.
Nah, ada materi genetiknya yang berperan dalam mengatur pertumbuhan gitu dan juga perkembangan sel saraf dengan adanya materi genetik ini. Kemudian, impuls ini setelah melalui badan sel, ya, akan menuju akson. Nah, ini adalah akson, ya. Nah, ada beberapa sel saraf ya, sebagian besar sel saraf memiliki bukan badan, tapi memiliki selubung mielin. Maaf, memiliki selubung mielin. Ini adalah selubung mielin yang keempat, selubung mielin. Kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah akson dilindungi oleh selubung mielin. Nah, ini grafis seperti ini. Ini adalah selubung mielin. Selubung mielin ini ya bertugas dalam apa? Dalam membantu akson untuk mengantarkan impuls ke target akhir atau ke sel saraf berikutnya atau ke target akhir. Dengan adanya selubung mielin, maka ya dapat cepat penghantarannya. Mengapa? Karena selubung mielin ini mengatur kecepatan konduksi. Dan bantuan ini selubung mielin ya pada manusia itu kurang lebih sekitar bisa mencapai ya lebih dari 120 meter per detik MPS, ya, bisa mencapai lebih dari 120 meter per detik. Masya Allah ya, cepat ya konduksinya dengan bantuan selubung mielin. Kalau misalnya nggak ada selubung mielin, maka akan terhambat, akan lama, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan berjalan tanpa dengan selubung mielin, maka akan mencap-mencap gitu impuls listriknya. Nah, setelah melalui ya akson yang dilindungi oleh selubung mielin, kemudian menuju ya ini ada dendrit juga, menuju sel saraf berikutnya. Ya, seperti ini Ibu gambarkan kembali. Ya. Misalnya oke. Nah, jadi akan diterima oleh sel saraf berikutnya. Nah, biasanya ini dikenal dengan sinaps bagian sini. Nanti kita akan belajar. Inilah bentuk sel saraf secara garis besarnya. Oke, sekarang Ibu akan menunjukkan ke kalian sebuah video untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sistem saraf ya, dari segi bentuknya. Bagaimana sih bentuk-bentuk sel saraf? Di sini akan dijelaskan ya. Oke, silakan dilihat. Oke, karena waktu sudah cukup ya, Naya akan sebentar lagi bel. PPT yang akan Ibu sampaikan ke kalian tidak akan cukup, jadi mungkin tugas kalian, silahkan kalian membaca PPT yang akan Ibu kirim ke kalian ya, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, di PPT Ibu itu terdapat beberapa gambar ya, yang cukup jelas mengenai bagian-bagian sistem saraf, baik itu saraf pusat dan saraf tepi. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silakan kalian tanyakan, ya. Oke, di sini ada yang mau bertanya tentang materi kita. Udah enggak? Bu tunggu. Bu kasih waktu 2 menit. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Atau Ibu dulu yang bertanya ya ke kalian. Oke, Ibu ingin siapa deh yang berani aja ya. Ada yang bisa memberikan Ibu 2 contoh lainnya tentang kelainan sistem saraf.
Ada di sini? Ada enggak? Oke, silakan. Oke, Masya Allah. Oke, good ya, kata Chania bahwa kelainan lainnya yaitu amnesia bisa ya, gegar otak. Nah, itu merupakan kelainan dari sistem saraf. Oke, sih ada juga yang berani nggak untuk menyebutkan beberapa penyebab terjadinya kelainan pada sistem saraf dan juga cara mengatasinya? Ada yang bisa? Oke, silakan Ismi. Oke, Masya Allah ya, jawabannya betul ya. Ya, banyak banget kan penyebab-penyebab yang Ismi jelaskan tadi, paparkan tadi itu udah betul, dan juga cara mengatasinya. Nah, Ibu ingin menambahkan bahwa penyebab lainnya selain itu ada juga dari merokok. Narkoba itu juga dapat mempengaruhi sistem saraf. Karena narkoba ini kan bisa merusak kekebalan tubuh ya. Nah, yang nantinya akan masuk ke sistem saraf juga akan terganggu gitu. Apalagi kalau misalnya naik motor nggak pakai helm, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan karena terbentur otaknya kan bisa juga ada gangguan, apalagi di otak bagian kiri. Itu bahaya. Maka dia akan seimbang, bisa jadi lumpuh kalau misalnya bahaya ya, atau bisa juga pingsan. Maka harus hati-hati. Cara mengatasinya apa? Ibu hanya menambahkan ya, pakai helm kalau pakai motor. Kemudian yang kedua itu kalau naik tangga jangan cepet-cepet nih. Biasanya ibu lihat kalau pulang sekolah kalian suka cepet-cepet turun tangga, itu harus hati-hati lihat ke bawah ya. Soalnya nggak dikit yang jatuh di tangga. Itu ya cara mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ibu ingin bertanya juga, apakah berat otak dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang? Ada yang tahu? Oke, Masya Allah ya, jawabannya betul ya, kata Lia ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Masya Allah, betul ya. Oke, jawabannya sudah baik ya, cukup baik. Oke, sekarang ada yang tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan seseorang? Betul ya, makanan. Kemudian hidup sehat. Yang ketiga apa? Rajin belajar. Oke, betul ya. Yang keempat juga berdoa. Apalagi faktor keturunan. Sehat ya, normal. Kalau misalnya sehat, kita bisa menyerap materi dengan baik. Kalau misalnya manusia yang nggak sehat atau abnormal itu dapat mempengaruhi kecerdasannya, seperti itu ya. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Oke. Ada yang mau bertanya? Kata Chania ya, Chania mau bertanya ya. Oke, silakan Chania. Oke, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Kata Chania itu, mengapa tubuh dapat merasakan fenomena alam dan otak dapat merasakan sensasinya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Chania? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Chania, nak? Oke, silakan Jihan. Oke, Masya Allah ya, betul ya kata Jihan bahwa tubuh itu bisa merasakan fenomena alam karena adanya sistem saraf, yaitu pada sistem indra peraba pada bagian kulit. Kemudian ya di dalam tangan kita kan ada sel saraf itu. Pada dendrit akan diterima rangsangan itu ya, dihantarkan ya ke sel saraf berikutnya sampai ke tujuan akhir ya, sampai ke otak. Jadi saling berhubungan sehingga otak ini bisa merasakan sensasi sakit, panas. Nah, itu betul kata Jihan tadi ya. Betul. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pandangan kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari segi materi yang Ibu sampaikan, atau misalnya pandangan kalian tentang
pertanyaan-pertanyaan teman kalian. Oke, silakan. Iskandar ya? Oke, Iskandar silakan nak. Oke, Masya Allah. Iskandar di sini itu menambahkan jawaban dari pertanyaan Chania ya, tentang mengapa sih otak bisa merasakan sensasi gitu kan ya, padahal tangan yang merasa sakit gitu kan, yang kena api itu gitu kan misalnya ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, di sini ada lagi. Siapa di sini? Oke, Chania ya. Chania mau menambahkan katanya. Apa Chania, silakan. Menambahkan. Oke, memberi contoh ya. Oke, betul ya kata Chania. Chania di sini menambahkan pandangan dia tentang gegar otak ya. Oke, bagus. Masya Allah ya. Ada lagi? Silakan memaparkan pandangan kalian tentang sistem saraf aja. Apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami tentang sistem saraf? Oke, silakan. Oke, betul ya. Masya Allah. Oke. Dikarenakan Ibu rasa cukup ya, dan waktu juga sudah hampir habis, Ibu akan membagikan LKS lembar kerja siswa ya. Silakan kalian diskusikan mengenai permasalahan tentang sistem saraf ya, dan juga mengenai materi kita pada pagi hari ini. Ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian. Boleh didiskusikan atau misalnya mengerjakan sendiri. Gimana? Ibu kasih pilihan, mau secara diskusi atau masing-masing individu? Oh, baiklah ya. Ibu putuskan saja ya secara individu ya, dikarenakan kalau kelompok itu takutnya kalian susah ya untuk waktunya ya. Silakan kalian kerjakan secara masing-masing mengenai LKS. Kumpulkan pada Ibu minggu depan ya. Oke, di sini Saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah
Oke, di sini Ibu akan ya membahas tentang PPT yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Untuk lebih jelasnya ya, dikarenakan waktu kita tidak cukup, langsung saja mengenai sistem saraf untuk kelas 11 ya, pada pembelajaran biologi. Nah, di sini adalah peta konsep sistem saraf secara keseluruhan. Dapat kalian lihat untuk lebih jelasnya. Nah, oke, di sini adalah PPT mengenai sistem saraf. Ibu akan menjelaskan hanya sebagian globalnya aja nih ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem saraf ya, untuk penambahan aja. Ini ya. Oke. Silakan kalian buka PPT masing-masing yang sudah Ibu kirimkan ke grup kalian mengenai sistem saraf ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan secara global ya tentang sistem saraf. Nah, ini hanya sebagai penguatan saja. Oke, kita lanjut next. Ini adalah gambar peta konsep tentang materi kita, itu sistem koordinasi ya. Bahwa sistem koordinasi ini atau sistem koordinasi itu apa, masih ingat gak ya? Semua kumpulan sistem, semua organ saling bekerja sama secara efektif gitu. Karena adanya yang mengatur, yang mengendalikan, itu sistem koordinasi ya. Nah, koordinasi ini meliputi ada sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Nah, sistem saraf itu tersusun dari sel saraf atau neuron yang memiliki struktur yang khas ya. Nah, dengan struktur yang khas itu dapat terjadinya proses penghantaran listrik sel saraf. Jadi proses impuls listrik sel saraf. Jadi menghantarkan listrik, rangsangannya berupa listrik ya, dari sel satu ke sel saraf lainnya gitu. Di sini juga kita akan mengetahui hasil dari mekanisme penghantaran listrik itu, rangsangan listrik itu, yaitu berupa gerakan. Bisa gerakan yang biasa kita sadari dan juga gerakan yang kita tidak sadari atau kita kenal dengan refleks. Kemudian pada sistem saraf juga ya memiliki susunan sistem saraf. Nah, mengenai ini Ibu sudah jelaskan ya. Tadi terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Kalau saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kalau misalnya tepi itu ada saraf sadar atau somatik dan saraf tak sadar, disebut dengan otonom. Nah, ini ada sistem indera. Kedua ada sistem indera ya. Sistem indera ini terdiri dari indera mata, indera melihat, ya, indera mendengar, peraba, pengecap, dan pembau. Selanjutnya sistem hormon. Nah, untuk hormon ini ya akan dijelaskan pertemuan berikutnya, nggak akan sekarang ya, nah waktunya nggak akan cukup. Jadi materi pertemuan berikutnya kita akan mengenal tentang bagaimana sih mekanisme atau proses penghantaran rangsangan dari satu sel ke sel saraf berikutnya sehingga terjadilah suatu gerakan yang kita sadari atau tidak disadari. Ya, kemudian juga kita akan mengetahui sistem indera secara rinci. Soalnya kan minggu sekarang hanya secara praktikumnya aja ya. Fungsinya aja. Oke, lanjut. Juga kita akan mengetahui tentang sistem hormon. Bagaimana sih susunannya, fungsi-fungsinya, perbedaan masing-masing, dan juga mengenai narkotika dan psikotropika karena semuanya saling berhubungan dalam
ya sistem koordinasi. Nah, mengenai materi kita pertemuan kali ini hanya membahas tentang struktur bentuk sel saraf atau sel neuron, kemudian juga fungsi sel saraf itu apa, serta susunan sistem sarafnya serta bagian-bagiannya ya. Oke, ini adalah gambar anatomi sel saraf. Seperti ini nak, bagian dalam sel saraf itu. Tadi Ibu sudah jelaskan kan bentuknya ya, digambar di depan tulis. Nah, ini adalah bentuknya kalau kita dilihat dari mikroskop seperti ini ya. Bagian dendrit seperti ini, dendron. Ya, ada badan sel. Di dalam badan sel itu ada nukleus, mitokondria, kemudian lanjut ke akson ya. Kemudian ya ada nodus Lanfear gitu. Selubung mielin juga serta sel Schwann. Sel Schwann itu ya tuh dapat kalian lihat ya bentuknya seperti itu. Kemudian lanjut, ini adalah gambar struktur otak manusia. Nah, ini bentuk otak kita nak ya. Kita nggak bisa melihat otak kita, nggak kelihatan, tertutup sama kepala kita, tulang-tulang otak kita. Nah, ini adalah otak manusia. Ibu sudah jelaskan tadi bagian-bagian otak ya, ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital ya. Bagian frontalis, parietalis, occipitalis, kolosum juga ada. Ini talamus ya, hipofisis, pituitari, lobus temporal juga ada ya, temporalis bagian sini. Nah, kalian juga akan mengetahui dari sini otak tengah tuh di bagian mana sih? Nah, ini otak tengah ya, mesencephalon. Nah, ini adalah sumsum lanjutannya di bagian sini. Otak kecil teh di sini. Kecil ya, makanya disebut otak kecil. Ini sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Jelas ya bagian-bagiannya pada gambar ini. Nah, otak ini merupakan otak bertekstur lunak. Kalau kita pegang teksturnya itu lunak, dilindungi oleh tulang tengkorak. Makanya dilindungi. Kalau misalnya nggak ada tulang tengkorak, maka akan bahaya ya, bisa terkena benturan, sehingga bisa kemungkinan cacat gitu. Karena karena ada tulang tengkorak, sehingga kita bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kayak jatuh gitu ini ya. Maaf soal tadi ada ini nak lalat yang mau masuk. Oke, otak manusia ini tersusun dari 100.000 miliar sel saraf. Masih banyak ya nak ya. Nah, otak manusia itu terdiri dari 3 bagian, otak depan, tengah, otak belakang ya. Ada otak kecil juga biasanya, otak belakang ya. Lanjut, ini adalah gambar otak depan seperti ini. Nah ya, Ibu sudah jelaskan kan, di bagian otak itu ada belahan kanan dan otak belahan kiri. Nah, bagian ini seperti ini bentuknya nak kalau dilihat ya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada corpus callosum, bagian sini ada ventricle ya. Kemudian ada juga jembatan penghubung nak. Masih ingat kan jembatan penghubung? Jembatan yang menghubungkan antara otak bagian kanan dan bagian kiri disebut jembatan corpus callosum. Lanjut ya, otak besar ya. Nah ya, di bagian otak besar itu ya seperti ini nak. Ini otak bagian kanan ya, ini otak bagian kiri. Otak besar itu pusat pengaturan semua kegiatan sadar. Jadi yang mengendalikan semua kegiatan yang kita sadari sesuai kemauan kita. Nah, pada otak besar ini ya, di bagian kanan itu fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh bagian kiri. Sedangkan belahan otak besar ya di sebelah kanan mengatur fungsi tubuh bagian kiri. Jadi sebaliknya nak, seperti itu ya. Kayak contohnya, jika kita menggerakkan tangan kiri
Perintah untuk melakukan kegiatan tersebut datang dari belahan kanan otak besar gitu. Hal itu mengapa terjadi? Kok bisa sih? Kita menggerakkan tangan kiri, tapi datangnya dari perintah kanan, otak kanan gitu. Kenapa? Karena saat menggerakkan tangan kiri, selaput saraf melintas dari satu sisi ke sisi lainnya pada bagian atas sumsum tulang belakang. Nah, pada contoh di atas, selaput saraf itu melintas dari sisi kiri tubuh ke belahan kanan otak. Begitu pula sebaliknya. Belahan otak kiri, otak besar itu bertanggung jawab terhadap kemampuan matematika dan berbicara. Sedangkan belahan otak kanan besar bertanggung jawab terhadap kemampuan bermusik dan artistik. Jadi otak besar itu mengatur aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian dan kecerdasan. Nah, itu alasan dari kita melakukan aktivitas fungsi tubuh kita di bagian kiri tapi dikendalikan oleh otak kanan. Begitu pula sebaliknya. Otak kiri mengendalikan fungsi tubuh bagian kanan. Lanjut, ini adalah gambar hipotalamus ya. Otak hipotalamus itu berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Bisa kalian lihat pada gambar. Itu ada otak tengah ya, ada pons juga. Hipotalamus ini untuk mengendalikan sistem saraf otonom yang mengatur tekanan darah, detak jantung, laju pernapasan gitu kan ya, proses pencernaan, suhu tubuh dan lain sebagainya. Lanjut, ada juga otak tengah. Nah, di otak tengah ini sebagai pusat yang mengatur refleks kan, kata ibu sudah dijelaskan, yang mengatur refleks mendengar sehingga kita bisa mendengar ya. Ketika kita mendengar suara, kita langsung memalingkan muka ke samping untuk mencari suara itu dari mana berasal. Kemudian mengatur refleks mata. Ketika kita melihat mata di luar akan terasa kayak serab kalau Sunda Maya ya. Nanti itu akan berubah menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, itu adalah refleks. Seperti itu. Lanjut, ini otak belakang. Nah, otak belakang itu tersusun dari otak kecil, ada jembatan farol dan sumsum lanjutan. Sudah ibu jelaskan kan soal tadi ya. Untuk sisanya silakan kalian baca. Ini juga sudah kita pelajari sudah kita bahas pada tadi. Kemudian mengenai gambar sumsum tulang belakang. Otaknya itu ada di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang. Kayaknya gambarnya nggak terlihat ya Naya, nggak ibu simpan, nggak kesep. Biasanya untuk melindungi sumsum tulang belakang dari kerusakan. Nah, ini adalah gambar sistem saraf otonom yang bisa kalian lihat pada gambar secara lebih jelasnya ya. Ini adalah sistem saraf pusat di sebelah kiri, sedangkan kanan sistem saraf tepi. Ini bagian-bagiannya. Ke bawah itu mencangkup tentang bagian dari para sistemnya. Bisa dilihat pada sistem saraf tepi ada mata, kelenjar lakrimal, membran mukosa hidung dan langit-langit mulut juga ada, termasuk membran mukosa mulut, kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan juga jantung, laring, paru-paru, esofagus, lambung, pembuluh darah, abdominal, limpa, hati, pankreas, kelenjar adrenal, ginjal, usus halus, usus besar, testis, dan ovarium atau ovarium ya, sesuai jenis kelamin, kantung kemih. Sedangkan pada sistem saraf pusat itu ada mata kelenjar lakrimal, membran mukosa hidung, langit-langit mulut juga, membran mukosa mulut, kelenjar parotis juga termasuk, kelenjar sublingual, jantung, trakea, paru-paru, esofagus, lambung, pembuluh darah, abdominal,
kelenjar adrenal, ureter ya, usus halus, usus besar, testis atau ovarium, sesuai jenis kelamin juga, dan kantung kemih. Nah, ini adalah kelainan sistem saraf ya, yang mungkin dapat terjadi pada manusia. Nah, ini yang pertama, Ibu hanya memaparkan sebagian penyakit aja ya, tidak semuanya. Itu ada penyakit meningitis ya, meningitis yaitu penyakit yang ada pada bagian selaput otak, makanya penyakit meningitis gitu. Bisa dilihat perbedaan antara selaput otak normal dan yang memiliki kelainan berbeda ya, adanya peradangan dan infeksi. Dapat dilihat perbedaan pada gambar yang sudah Ibu kirimkan ya. Itu apa meningitis itu? Penyakit radang di bagian selaput otak, disebabkan oleh bakteri dan virus. Bisa juga virus, bisa bakteri. Kedua, neuritis. Penyakit kedua ini gangguan pada saraf tepi perifer, disebabkan oleh adanya peradangan, keracunan, dan tekanan ya. Nah, dapat dilihat perbedaan antara yang normal sama enggak normal ya. Ada di bagian mata ya, saraf mata. Yang ketiga, penyakit multiple sclerosis atau MS. Penyakit saraf kronis yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Wah, bisa ke otak atau sumsum tulang belakang karena pada di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan organ seperti rasa sakit, masalah penglihatan, berbicara, depresi, gangguan koordinasi ya. Jadi sistem saraf itu dapat mengalami kelainan anak-anak atau kerusakan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik. Ya, otomatis tentunya kalau misalnya bagian tubuh kita, bukan bagian tubuh kita, bagian tubuh seseorang yang mengalami kelainan, maka akan mengganggu kegiatan tubuh lainnya ya. Misalnya otak terganggu, kena benturan, maka akan mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Apalagi otak sebagai pusat koordinasi yang mengendalikan semua aktivitas bagian tubuh kita. Maka ya harus dijaga pola makannya ya, kesehatannya, pola hidup sehatnya. Karena apa? Karena hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti virus, bakteri, kecelakaan, makanan yang tidak sehat, minuman seperti alkohol atau minuman yang dapat membahayakan ya. Nah, ini tugas yang sudah Ibu kasih tahu ke kalian ya, bahwa tugasnya lakukan percobaan ya, kayak semacam games ya, bersama teman kalian atau bersama keluarga kalian di rumah untuk menunjukkan apakah fungsi sistem indera kalian ya yang berkaitan dengan sistem saraf ini masih efektif, masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Tapi tentunya Ibu yakin berfungsi dengan baik ya, dikarenakan kalian kan masih bisa mendengar, melihat. Nah, itu harus disyukuri, alhamdulillah ya. Kita bisa mendengar, merasakan indahnya, nikmatnya dari Allah, bisa merasakan makanan seenak ini, rasa manis ya, rasa asam, pahit. Itu harus bersyukur, disyukuri. Kita juga bisa merasakan ketika kita memegang ini rasa sakit. Nah, itu harus disyukuri, soalnya ada sebagian orang yang punya kelainan ketika dipukul nggak kerasa karena udah nggak bekerja gitu, udah hilang sistem inderanya, fungsi inderanya. Nah, itu naudzubillah ya. Nah, silakan kalian praktekkan di rumah mengenai saraf pada lidah, pada kulit, mata, hidung, dan telinga. Nah, ini langkah kerjanya Ibu sudah kirimkan ke kalian, juga meliputi alat dan bahannya. Silakan kalian lakukan di rumah, boleh sama teman kalian atau sama keluarga kalian, mama, ibu, atau adik di rumah ya. Thank you semuanya. Salam dari Ibu dan salam dari Ibu untuk keluarga di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu rasa materi kita pada
siang hari ini cukup. Sekarang Ibu akan mengirimkan lembar kerja siswa atau LKS kepada kalian. Silakan kalian diskusikan per kelompok ya. Tidak keberatan kan secara online pun ya. Ibu harap kegiatan daring ini tidak menghalangi antusias kalian dalam belajar. Silakan kalian diskusikan mengenai LKS yang Ibu sudah kirimkan dalam bentuk file ke grup ya, ke PJ dan ke PJ ya. Silakan. Kasih waktu 3 menit. Oke, sudah semuanya? Kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Kelompok 1 untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, silakan Nak. Oke, betul, Masya Allah ya. Sudah tepat. Kelompok 2, silakan. Oke, bagus. Kelompok 3, Masya Allah ya, bagus ya. Oke, di sini mengenai diskusi kelompok masing-masing ya, kalian itu Masya Allah ya, saling saling membantu. Jadi kelompok 1 ada yang kurang, kalian menambahkan. Nah, itu sudah cukup baik ya. Oke, sekarang waktu sudah habis. Terima kasih atas antusias kalian dan semangat kalian. Ada tugas dari Ibu ya di PPT yang Ibu sampaikan, Ibu kirimkan ke kalian. Di sana ada tugas per individu untuk mengamati sistem indera. Ya, jadi sistem indera yaitu meliputi apa aja yang tahu? Melihat ya, mendengar ya, merasakan lidah dan juga meraba. Silakan kalian tes ya. Untuk langkah-langkah kerjanya Ibu sudah berikan ke PJ. Nanti minggu depan kalian kumpulkan laporan praktikumnya ya mengenai sistem saraf. Jadi kalian disuruh untuk melakukan kegiatan yang dapat menguji apakah peran sistem indera pada tubuh kalian berfungsi dengan baik atau tidak. Seperti itu ya. Baik itu indera peraba, perasa, pengecap, pendengar, melihat, nah gitu ya. Nanti kalian akan mengetahui apakah berfungsi dengan baik atau tidaknya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa perbanyak baca doa, ibadahnya ditingkatin ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.